pada tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, telah meninggal paman yang beliau cintai, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang membela Nabi, yang melindungi Nabi, yang mengayomi Nabi, merawat Nabi sejak Nabi masih kecil. Kemudian selang beberapa bulan wafat pula kekasih beliau yang mulia, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka Rasulullah SAW sangat sedih di tahun tersebut, yaitu pada tahun 10 masa kenabian. 10 tahun menjadi Nabi, Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai, paman beliau dan juga istri beliau yang tercinta yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dengan wafatnya dua orang ini, maka semakin sadis, semakin kuat dan semakin dahsyat perlawanan atau tindakan yang dilakukan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Karena keberadaan Abu Thalib itu seperti benteng bagi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, Quraisy tidak bisa menyakiti aku sampai wafatnya Abu Thalib, pamanku. Ketika Abu Thalib wafat, maka mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya intimidasi, tapi sudah tindakan fisik melukai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, dakwah beliau seakan mengalami kebuntuan di kota Mekah. Mereka yang didakwai Nabi tetap dalam kekafirannya, maka Rasulullah SAW mencoba untuk berdakwah di luar kota Mekah. Apalagi pada waktu itu ada pengusiran. Rasulullah diusir oleh orang Mekah, tidak terima dengan dakwah Nabi, dianggap Nabi ini telah menyesatkan mereka, dianggap Nabi ini telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, maka Rasulullah diusir. Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke negeri Taif. Kita baca, fi Syawal sana asyra minan nubuwah, pada bulan Syawal, tepatnya di tahun 10 masa kenabian. Jadi Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. 10 tahun sesudahnya, yaitu Rasulullah umur 50 tahun, disitulah Rasulullah keluar dari kota Mekah, diusir kaumnya. Rasulullah menuju negeri Taif. Wahiyya tab'udu an Makkah nahwa sittina milan. Negeri Taif itu kurang lebih jaraknya adalah 60 mil dari kota Mekah. Saraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyian ala qadamaihi ji'atan wa dahuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari negeri Mekah terusir menuju negeri Taif. Kurang lebih 60 mil dari kota Mekah, Rasulullah jalan kaki, berangkat dan pulang. Dan tidak ada yang menemani Nabi kecuali seorang saja, yaitu maula beliau, ya, mantan budak beliau yang bernama Zaid bin Harisa. Berdua saja. Wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariqi da'ahum ilal Islam. Dalam perjalanan 60 mil dari kota Mekah ke Taif itu, ketika Rasulullah di tengah perjalanan melewati kabilah-kabilah, maka Rasulullah dakwai. Ketika perjalanan ada suku, ada kabilah, dimampiri sama Rasulullah, terus didakwai Rasulullah SAW, diajak masuk Islam, diajari la ilaha illallah. Falam tujib ilaihi wahidatun minha, tapi tidak ada satupun kabilah itu yang mau masuk Islam. Ditolak dakwanya Rasulullah SAW. Dari Mekah sampai ke Taif kurang lebih 60 mil. Setiap ada kabilah, setiap ada suku-suku didatangi Rasulullah, semua menolak. Tidak ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah tiba di negeri Taif. Ketika Rasulullah tiba di negeri Taif, maka Rasulullah mendatangi 3 pembesar Taif. Mereka adalah para ketua suku atau kabilah Thaqif. 3 orang. Yang pertama Abdu Yalail.
yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Ya, dua-duanya anak dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Jadi 3 orang. Abdu Yalail, Mas'ud, wa Habib abna'u Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Mereka ini adalah putra dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Ketiga-tiganya satu keluarga. Ini yang menguasai negeri Taif. 3 sesepuh, 3 ketua suku ini didatangi Rasulullah, diajak masuk Islam. Diajak masuk Islam, menolong Islam, mendakwakan Islam, bertauhid, ya, menegakkan ketauhidan, akidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sembahan kepada selain Allah, meninggalkan patung, meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah, diajak masuk Islam. Tetapi kita lihat bagaimana tanggapan dari ketiganya ini. Yang pertama berkata bahwa huwa yamrutu thiyabal Ka'bah ayyumazziquha in kana Allahu arsalaka. Yang satu mengatakan, wahai Muhammad, kalau benar-benar kamu itu nabi, maka aku akan merobek kainnya Ka'bah. Seandainya kamu ini nabi, ya saya nggak percaya kamu nabi. Seandainya kamu ini nabi benar-benar, niscaya saya akan datang ke Mekah, saya robek-robek itu siternya Ka'bah, kainnya Ka'bah. Saya nggak percaya dengan dirimu yang mengaku sebagai Rasul. Itu yang pertama. Adapun yang kedua mengatakan, ama wajadallahu ahadan khairaka. Kata orang yang nomor 2, apakah Allah nggak menemukan orang lain, kok kamu yang dipilih? Siapa yang percaya bahwa kamu itu Rasul? Apa Allah itu nggak punya pilihan lain, kok kamu yang jadi Rasul? Itu tanggapan yang nomor 2. Adapun tanggapan yang ketiga, wallahi la ukallimuka abada in kunta rasulan la anta a'dham khataran min an arada alaikal kalam, min an arudda alaikal kalam. Kata yang nomor 3 ini, demi Allah aku tidak akan berbicara kepadamu. Seandainya engkau ini benar-benar Rasul, maka engkau sangat berbahaya untuk aku membalas ucapanmu. Wala in kunta takdzib ala Allah atau takdzib ala Allah ma yambai an ukallimaka. Tapi kalau kau berdusta atas nama Allah, maka nggak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Intinya 3 pembesar Tsaqif yang ada di negeri Taif itu semuanya menolak dakwanya Nabi, semua tidak mau iman sama Nabi. Maka Rasulullah berdiri, faqama anhum Rasulullah. Maka Rasulullah berdiri dan Rasulullah berkata kepada 3 pembesar Bani Tsaqif yang ada di Taif ini, Rasulullah berkata, in fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kalau kalian seperti itu ya sudah, tapi tolong rahasiakan dulu perkaraku ini, jangan kau sebar-sebarkan. Tolong ditutup dulu masalah ini, jangan kau sebarkan ke kaummu, biarkan aku berdakwah ke kaummu. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Taif asyrata ayyam. Maka Rasulullah tinggal di negeri Taif 10 hari. Rasulullah berdakwah keliling kampung, keliling negeri, keliling suku. Didatangi satu persatu, diajari tauhid, diajari Islam, diajak nyembah Allah saja, meninggalkan patung-patung. Ya, la yada ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seorang pun dari sesepuh-sesepuh yang ada di Taif kecuali diajak oleh Nabi, diajak bicara, diajak masuk Islam, semuanya. Faqalu, dan mereka berkata, ukhruj min biladina. Pergilah engkau wahai Muhammad dari negeri kami, keluarlah. Jangan kau membawa pemikiran baru di sini. Jangan kau membawa agama baru di sini. Jangan kau memecah belah kami. Jangan kau datang membawa ajaran baru yang tidak kami kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyang kami. Pergilah, jangan kau membuat kerusakan di negeri Taif ini. Wa agharru bihi sufaha'ahum. Maka pembesar-pembesar Taif ini yang menolak dakwah ini memprovokasi orang-orang bodoh yang ada di Taif, ya, supaya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradal khuruj tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum yasubbunahu wa yusihuna bihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif,
dalam kondisi terusir, tidak ada yang menyambut dakwah beliau. Maka para sesepuh-sesepuh Taif ini memerintahkan orang-orang bodoh, memerintahkan para budak untuk menghina Rasulullah, mencela Rasulullah. Bahkan ini orang-orang Taif ini ketika Rasulullah keluar terusir, tidak ada satupun yang menyambut dakwanya Rasulullah SAW. Mereka ini ya, ketika Rasulullah pergi dari Taif, mereka terdiri dari 2 soft. Jadi jalan itu kan pinggir di tepi yang kanan, di tepi yang kiri. Rasulullah jalan, mereka baris di tepian jalan itu, dan mereka melempari Rasulullah SAW. Dari yang kanan melempari, dari yang kiri melempari. Rasulullah jalan di tengah-tengah, dilempari oleh orang-orang bodoh, orang lemah, para orang-orang Taif. Dilempari Rasulullah SAW sampai kakinya Rasulullah itu berlumuran darah. Dan pada waktu itu Zaid bin Harisah, satu-satunya orang yang menemani Rasulullah ketika dakwah di Taif itu, menjadi tamengnya Rasulullah, dilempari batu. Maka ditolak sama Zaid bin Harisah, ya, ditahan sama Zaid bin Harisah. Rasulullah dilempari batu sampai berdarah kepala Rasulullah SAW. Kepalanya Rasulullah SAW berdarah karena dilempari oleh kaum yang menolak dakwanya. Mereka tidak cukup menolak dakwah, tapi menentang dakwah dan memusuhi dakwah. Mereka melempari Rasulullah dengan batu sampai berdarah-darah. Rasulullah berjalan pulang. Rasulullah berlari sama Zaid bin Harisah karena menghindari lemparan batu tersebut. Falam yazal bi sufaha kadzalika hatta alja'u ila ha'itin li Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah ala thalath amyal minat Taif. Terus dilempari batu sampai Rasulullah ini sama Zaid tadi itu, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini mantan anak angkatnya Rasulullah. Ini Rasulullah sama Zaid bin Harisah lari karena dilempari batu sampai berlindung di sebuah kebun. Kebun ini miliknya Utbah bin Rabi'ah dan miliknya Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak, ya, orang Quraisy itu. Itu sekitar 3 mil dari Taif. Dikejar terus sama orang-orang bodoh tadi, dilempari batu sampai Rasulullah keluar 3 mil, ya, 3 mil dari Taif. Rasulullah masuk ke kebun. Itu miliknya Utbah bin Rabi'ah dan miliknya Syaibah bin Rabi'ah. Dua-duanya adik kakak orang Quraisy, masuk ke situ, berlindung di situ, sembunyi di situ. Falamma iltaja ilaihi raja'u anhu. Ketika Rasulullah masuk kebun, maka orang-orang Taif ini pulang semuanya. Orang-orang Taif ini pulang semuanya. Sudah tidak mengejar Nabi. Ketika Nabi sudah masuk kebun itu berlindung, maka orang-orang pulang semuanya. Wa ata Rasulullah ila hubla. Kemudian diselanjutkan di sini, wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hubla min inabin fajalasa tahta dhilliha ila jidarin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada di di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, bernaung di bawah tembok yang ada di kebun tersebut. Rasulullah istirahat di situ. Itu Rasulullah berdarah-darah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi payah, dalam kondisi letih, kecewa, dakwah beliau tidak digubris, beliau dimusuhi, beliau berdarah, beliau istirahat. Ya, dari kejaran orang-orang 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 Taif. Di saat Rasulullah lelah, Rasulullah sedih, maka Rasulullah berdoa di situ dengan doa yang sangat masyhur, dengan doa yang sering kita dengar. Perhatikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersimbah darah. Rasulullah mengusap darah yang ada di wajah beliau, di kepala beliau. Beliau berdoa ketika tertolak dakwanya, dan Rasulullah berkata dalam keadaan sedih, hati yang remuk, Rasulullah mengadu kepada Allah. Rasulullah mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamulah aku mengadukan lemahnya kekuatanku ini. Wa qillata hilati, dan aku adukan kepadamu ya Allah sedikitnya strategiku, sedikitnya caraku, lemahnya aku. Wa hawani 'alan nas, dan aku adukan kepadamu ya Allah lemahnya diriku atas manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin,
engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan urusanku. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang akan menyerang aku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang kau kuasakan kepadanya perkaraku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli lagi dengan manusia. Walakin afiyatuka hiya ausa'uli, akan tapi afiahmu ya Allah itu luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan dan telah saluha alai amrud dunya wal akhirah, dan aku berdoa kepadamu berlindung dengan wajah, dengan cahaya wajahmu yang dengannya teranglah segala kegelapan dan telah baguslah perkara dunia dan akhirat. Min antan tunazzil bi ghadabuka au ghadabaka, aku berlindung dari engkau turunkan murkamu kepadaku ya Allah. La wala haula wala quwata illa bil au an yahulla ala sahatuka, dan seterusnya. Dia terakhir la haula wala quwata illa billah. Jadi doanya Rasulullah SAW ini, Rasulullah tidak melaknat penduduk Taif. Rasulullah tidak mengatakan ya Allah penduduk Taif telah mendolimi aku, timpakan bala dan bencana kepada mereka ya Allah. Tidak begitu doanya Nabi. Ketika Nabi disakiti, dilempari batu hingga berdarah-darah, Nabi tidak mengangkat tangannya dan mengatakan ya Allah timpakan kepada mereka azabmu. Tidak. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Dalam doa itu Rasulullah mengeluhkan akan kekurangan dirinya. Bayangkan, dia zalimi, tapi doanya bukan malah minta agar Allah membalas kepada orang yang mendolimi. Tidak. Tapi doa Nabi adalah mengadukan kekurangan dirinya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatanku, sedikitnya strategiku dalam berdakwah. Rasulullah nggak menyalahkan mereka, bayangkan. Tapi Rasulullah mengadukan tentang kelemahan dirinya. Itulah Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Tidak menyalahkan orang lain. Justru Rasulullah mengadu, mungkin ini karena kelemahanku, sedikitnya strategiku, lemahnya diriku. Minta maaf sama Allah, mengadu sama Allah. Rasulullah tidak memohon kepada Allah agar menimpakan bala dan azab kepada kaumnya yang ada di Taif. Itulah akhlak Rasulullah SAW, memaafkan. Makanya ikhwatul iman, nanti ada kelanjutannya. Setelah itu Rasulullah SAW ketika ada di kebun tersebut, dilihat sama Syaibah bin Rabi'ah, dilihat oleh Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua-duanya orang Quraisy. Melihat Rasulullah berdarah, kasihan akhirnya. Ya, orang Quraisy ini kafir, tapi melihat Rasulullah seperti itu, dan mereka masih ada hubungan darah karena sama-sama orang Quraisy, maka dua orang Quraisy ini menyuruh budaknya, tolong kasihkan kepada Muhammad, yaitu setandan anggur. Karena kasihan sama Nabi, maka orang Quraisy ini menyuruh budaknya. Budaknya namanya Addas. Budaknya namanya Addas, agamanya Nasrani. Wahai Addas, budak, ambillah potongan atau setangkai anggur, berikan kepada Muhammad. Maka berangkatlah budak ini, agamanya Nasrani dia, memberikan kepada Rasulullah SAW, yakni buah anggur. Maka diambil oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan Bismillah, terus dimakan Rasulullah SAW. Mendengarkan ucapan Rasulullah Bismillah, kaget ini sang budak yang bernama Addas ini. Dan Addas ini agamanya Nasrani, ahli kitab, yang ngertilah sedikit-sedikit tentang kebaikan ya, daripada kafir Quraisy yang nyembah berhala. Ketika Rasulullah sebelum makan mengucapkan Bismillah, maka si budak yang bernama Addas Nasrani ini kaget dan mengatakan, Inna hadzal kalam la yaquluhu ahlu hadzal bilad. Ucapanmu tadi Bismillah tidak pernah aku dengar di negeri ini orang yang berkata seperti itu. Gak ada orang sini yang mengucapkan ketika makan mengucapkan Bismillah. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul berkata kepada budak ini, Min ail bilad anta, Anda dari negeri mana? Anda ini budak dari negeri mana?
asalnya? Dijawab, ya wa madinuka, dan apa agamamu? Maka dikatakan oleh si Adas budak tersebut, ana Nasrani min ahli Ninawa, aku adalah orang Kristen dari negeri Ninawa. Maka Rasulullah SAW menjawab, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta, berarti kamu dari kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Kamu dari negeri itu dulu adalah tempatnya Nabi Yunus, ya, seorang nabi yang soleh. Kemudian kaget, Adas ini kaget. Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Loh, kok tahu kamu Yunus bin Matta? Kok tahu Yunus tentang seorang nabi yang dahulu dimakan ikan paus itu? Kok Anda tahu? Terheran-heran Adas ini, karena Adas ini kan orang Kristen, punya Injil, ya masih ada kebenaran di situ, ya, ada sisa-sisa kebaikan di situ. Kok Anda tahu, kata budak ini, kok Anda tahu siapa Yunus bin Matta itu? Maka Rasulullah menjawab, iya, Nabi Yunus adalah seorang Rasul. Zaka akhi kana nabiyan wa ana nabiyun. Yunus adalah seorang nabi, dia adalah saudaraku. Dia nabi dan aku pun nabi. Fa'akabba Adas ala Rasulillah, maka Adas yang Kristen ini memeluk Rasulullah, dipeluk. Warijlahi yukabbiluha, ya wa yadaihi warijlahi wa yukabbiluha, dan mencium kakinya Rasulullah. Si budak ini mencium kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat oleh dua pemilik kebun. Dua pemilik kebun, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, melihat sang budak mencium kakinya Rasulullah. Maka dua orang Quraisy ini berkata, wahai budak, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu mencium kakinya Muhammad? Ya, maka si budak mengatakan, ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khair min hadar rajul. Celaka kamu budak, kenapa kamu mencium Muhammad? Kenapa kamu memeluknya? Maka seorang budak ini mengatakan, wahai majikanku, wahai tuanku, tidak ada di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Aku tadi diberi kabar dia tentang perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Dan dia ngerti tentang Yunus bin Matta, ngerti tentang, dan itu sama di Injilnya. Jadi Adas ini memahami, berarti bukan orang sembarangan. Faqala lahu, maka marah majikannya dan mengatakan, waihak ya Adas, celaka kamu wahai Adas, jangan sampai kamu murtad dari agama Kristen, ikut agamanya Muhammad. Fa inna dinaka khairun min dinihi, sesungguhnya agamamu lebih baik daripada agamanya Muhammad ini. Ya marah. Ya. Itu kisah di tengah jalan. Kemudian setelah itu Rasulullah berjalan pulang menuju Mekah. Sampai di kota Mekah, Rasulullah SAW beliau bimbang karena posisi beliau itu diusir dari Mekah. Bagaimana mau masuk? Kemarin ke Taif itu karena diusir dari Mekah. Nah sekarang diusir dari Taif, masa kembali ke Mekah? Padahal Mekah itu kemarin beliau diusir. Maka di tengah perjalanan beliau didatangi malaikat Jibril. Ini dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah. Hal ata alaika yaumun kana asadu alaika min yaumi Uhud. Rasulullah pernah ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada perkara yang dahsyat menimpamu, ya, daripada perang Uhud yang ketika Rasulullah kena senjata, Rasulullah berdarah, kaum muslimin kalah perang. Apakah ada hal yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah cerita, aku dulu pernah mengunjungi Taif. Fima makna, Rasulullah berkata, aku dulu pernah mengunjungi Taif. Aku dakwai mereka, Abdu Yalail, kemudian sesepuhnya mereka aku dakwai, tapi mereka menolak dakwaku. Kemudian mereka melempari aku dengan batu. Kemudian aku berdarah-darah dengan Zaid, sampai aku berjalan, di tengah jalan itu aku didatangi malaikat Jibril. Nah, perhatikan, ketika aku sedih, ketika aku dalam keadaan terluka, aku berdarah, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adalatni. Tiba-tiba datang mendung. Ya, waktu perjalanan pulang tadi itu ke Mekah, Rasulullah diliputi mendung. Fanadhartu fa idza fiya Jibril. Saya melihat ke atas, ke arah mendung itu, tiba-tiba saya melihat ada Jibril, malaikat Jibril. Fanadani, maka malaikat Jibril berkata kepadaku, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan
ucapan-ucapan kaummu kepadamu. Mereka melemparimu dengan batu, mereka menolak dakwamu, mereka menghinakanmu. Allah melihat semua itu, wahai Muhammad. Wa ma radduka alaika, wa ma raddu alaika, dan apa yang mereka balas untukmu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung kepadamu, wahai Muhammad. Perintahkan malaikat gunung ini sesuka hatimu. Fanadani malakul jibal, maka datanglah malaikat gunung. Malaikat gunung itu berkata kepada Rasulullah, fasallama alayya, maka malaikat gunung tadi mengatakan, assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab sama Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta in syi'ta an utabbik alaihim al-akhsyabain. Wahai Muhammad, jika engkau ingin, jika engkau berkehendak, akan saya timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif yang telah melukaimu, telah mencelamu, telah melemparimu dengan batu. Kalau engkau ingin, kalau engkau berkenan, akan saya angkat dua gunung ini, kemudian akan saya timpakan kepada penduduk Taif. Disekarap, kata orang Jawa. Minta apa Muhammad? Mereka telah melukaimu, mencelamu, mengusirmu, melemparimu dengan batu. Saya diutus oleh Allah, malaikat gunung, untuk mendatangimu. Kalau engkau ingin, saya angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju an yuhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan kau timpakan dua gunung ini kepada mereka. Ya, di sini dikatakan Al-Akhsabani, ini Jabal Makkah, dua gunung kota Mekah yang terkenal itu mau dihempaskan ke penduduk Taif. Dicegah sama Nabi, jangan. Justru aku berdoa, aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka nanti mereka adalah kaum yang akan menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Jangan kau azab mereka, jangan kau timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi aku berdoa kepada Allah agar Allah keluarkan nanti melalui anak keturunan mereka, yang mana mereka nanti akan menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Nabi gak dendam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah yang lain semisal dengan kisah ini, perhatikan ya jamaah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan dalam perang Uhud, ada yang mengatakan ini nabi yang lain, bahwa pernah Rasulullah berdarah wajah beliau, dilukai oleh kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tolong dengarkan dan perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilukai, berdarah, apa doanya Nabi? Perhatikan doanya Nabi ini. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu, mereka belum ngerti ya Allah. Dari doanya Nabi ini bisa ditarik kesimpulan tiga hal. Yang pertama, ketika Rasulullah didolimi kaumnya, Rasulullah berdarah, Rasulullah berdoa dengan doa ini, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Ini mengandung tiga hal. Yang pertama, Rasulullah memaafkan mereka. Itu pelajaran pertama dari doa ini. Rasulullah memaafkan mereka. Kenapa? Mana dalilnya Rasulullah memaafkan mereka? Karena Nabi berdoa, ya Allah, ampuni mereka. Itu dalil bahwa Rasulullah SAW memaafkan perlakuan mereka yang melempari Nabi, melempar senjata ke Nabi sampai Rasulullah berdarah. Makanya dilakukan Nabi pertama kali, memaafkan mereka. Yang kedua yang dilakukan Nabi, tidak cukup meminta maaf, tidak cukup memaafkan. Tapi yang nomor dua, Rasulullah memohonkan kepada Allah untuk mereka ampunan. Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, tidak cukup memaafkan, tidak cukup memohonkan ampunan untuk mereka. Tapi yang ketiga ini yang hebat lagi. Apa yang nomor tiga ini? Rasulullah mencarikan uzur, Rasulullah mencarikan alasan untuk mereka. Ya Allah, jangan kau
azab mereka, ampuni mereka ya Allah. Terus Rasulullah berusaha mencarikan alasan. Apa kata Rasulullah? Barangkali mereka belum tahu ya Allah. Rasulullah yang mencarikan udzur. Mereka belum tahu ya Allah. Kasihan ya Allah. Memaafkan, memohonkan ampunan, dan mencarikan alasan. Padahal jelas-jelas dilukai, jelas-jelas dilempari batu. Maka seorang juru dakwah, para dai, para ustadz, para pembimbing menuju jalan kebaikan harus memiliki hati yang lapang. Tidak boleh baperan, tidak boleh cepat sakit hati. Seorang pendakwah harus tulus, rela berkorban, rela dicaci, rela dimaki. Kurang apa Rasulullah ini? Manusia terbaik, akhlaknya paling mulia, wajahnya paling ganteng, kalau baca Al-Quran paling merdu, tapi dilukai kaumnya, dilempari batu berdarah-darah. Itu pun Rasulullah tetap mendoakan mereka, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, mereka belum tahu ya Allah. Dari doanya Nabi ini diambil 3 pelajaran sikap Nabi ketika didolimi. Yang pertama, memaafkan mereka. Yang kedua, memohonkan ampunan untuk mereka. Yang nomor 3, mencarikan udzur, alasan bagi mereka. Barangkali belum tahu ya Allah. Inilah akhlak Rasulullah. Dan kita sebagai seorang dai harus berusaha meneladani Rasulullah. Makanya dai itu harus penting lapang dada. Dan kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, ketika datang perintah dari Allah, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dakwailah Fir'aun wahai Musa. Ketika mendapatkan titah pertama kali itu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Yang dilakukan Nabi Musa adalah berdoa. Ketika datang perintah Allah, Musa idhab ila Fir'aun, pergilah wahai Musa ke Fir'aun. Berarti kan dapat misi, dapat tugas, dapat beban dari Allah, tugas dari Allah. Yang dilakukan Nabi Musa pertama kali adalah berdoa, dan begini doanya, Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. So, bayangkan. Dan yang pertama kali itu yang diminta Nabi Musa kepada Allah ketika datang perintah untuk menghadapi Fir'aun. Doa yang pertama kali diminta Nabi Musa kepada Allah adalah Rabbis rahli sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maka harus lapang dada, sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang lapang dada dalam berdakwah. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang, karena nggak berhasil berdakwah di Taif, pulang ke Mekah. Sampai di kota Mekah Rasulullah bimbang, gimana ini? Sampai Zaid mengatakan, ya Rasulullah, apakah benar panjenengan mau balik ke kota Mekah? Wong kita ini diusir kok dari Mekah. Kemarin kita dakwah di Taif karena diusir dari Mekah. Bagaimana sekarang kita diusir dari Taif mau masuk Mekah? Wong kita statusnya kan diusir dari Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilu ma tara farajan makhraja. Ini dalam riwayat dikatakan, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan kita solusi dan jalan keluar. Kemudian Rasulullah SAW minta tolong kepada seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Akhnas bin Syarik untuk minta suaka, minta perlindungan untuk bisa masuk ke kota Mekah. Tapi Khuza'ah ini adalah sekutunya Bani Hashim, maka gak bisa ditolong, gak bisa. Sekutu gak boleh memberi suaka, harus orang lain. Akhirnya minta tolong Suhail bin Amr. Suhail bin Amr gak bisa. Sampai akhirnya Rasulullah minta tolong ke Mut'im bin Adi. Ingat nama ini nama yang luar biasa. Ini berkaitan sama kisah-kisah berikutnya nanti ya. Rasulullah minta tolong kepada Al-Mut'im bin Adi, orang kafir. Tapi orangnya ini gak pernah nyakiti Nabi. Mut'im bin Adi ini orang kafir tapi baik, gak pernah Nabi. Maka minta tolong ke Mut'im bin Adi untuk diberi suaka, diberi perlindungan agar bisa masuk kembali ke kota Mekah. Kalau gak gitu dibunuh. Akhirnya Mut'im bin Adi mengatakan, iya, tenang, saya akan melindungimu, saya akan memberi suaka kepadamu, tidak boleh orang menyakitimu, dan engkau masuk ke kota Mekah. Akhirnya Mut'im bin Adi orang baik, dan Rasulullah melupakan ikannya. Maka langsung Mut'im bin Adi mendatangi keluarganya, anaknya, dulur-dulurnya, didatangi, wahai keluargaku, sesungguhnya aku melindungi Muhammad,
aku memberi suaka kepada Muhammad, kan pedang-pedang kalian, bila pedang-pedang kalian, lindungi Muhammad supaya bisa masuk ke kota Mekah. Akhirnya apa? Akhirnya Mut'im bin Adi menyuruh kaumnya, karena dia termasuk tokoh ya, menyuruh kaumnya dan menyuruh anaknya untuk ambil pedang semuanya. Kemudian datang ke Rasulullah dan melindungi Rasulullah, masuk, dia dijaga. Setelah itu Rasulullah dibiarkan masuk sampai ke Ka'bah, kemudian tawaf sebagaimana kebiasaan zaman dulu. Rasulullah ke Ka'bah dulu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Mut'im bin Adi berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saksikan bahwa aku memberi suaka kepada Muhammad. Tak boleh orang melukai Muhammad. Aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, biarkan dia masuk. Nah, itu dijaga sama keluarganya ini ya. Mut'im bin Adi ini baik, anaknya, pamannya, adik-adiknya semuanya dikumpulkan bawa pedangnya untuk melindungi Rasulullah sama Zaid tadi itu yang pulang dari Taif. Kemudian Mut'im bin Adi menyiarkan itu, hai orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya memwaka kepada Muhammad, tidak boleh orang melukainya, biarkan dia masuk, sambil dilindungi sama keluarganya. Dan hal itu ditolak oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ya Mut'im bin Adi, amujirun anta ammutabiun. Wahai Mut'im bin Adi, kamu ini sekedar memberi suka ataukah kamu masuk Islam? Kamu ini sekedar memberi perlindungan agar Muhammad masuk ke Mekah, ataukah kamu sudah ikut agamanya Muhammad, kamu murtad dari agama nenek moyang, masuk Islam, ataukah sekedar memberi suaka saja? Maka dijawab sama Mut'im bin Adi, bajir, aku yang memberi suaka, aku masuk agamanya Muhammad, aku cuma memberi suaka saja. Melihat ucapan itu, maka Abu Jahal mengatakan, qad nama ajarta, kalau gitu pun memberi suaka kepada orang, kamu beri suaka wahai Mut'im Adi. Apa kalau gitu kan? Kata Abu Jahal, penting kan masuk Islam. Kalau sekedar memberikan Muhammad supaya ke rumah, akan nggak apa-apa, setuju kami, tapi jangan masuk Islam. Maka bin Adi mengatakan, saya akan memberi suaka, saya nggak masuk Islam. Akhirnya atas perlindungan dan suara dari Mut'im bin Adi, Rasulullah bisa balik ke rumah. Dan Rasulullah teringat dengan perbuatan baik Mut'im bin Adi. Nanti ketika perang Badar, perhatikan, ketika perang Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabat, besok kalau kalian perang Badar, dalam perang itu kalau bertemu Mut'im bin Adi, jangan kalian bunuh, karena dia adalah orang baik, dia sebenarnya nggak ingin perang. Jadi kalau besok kalian ingin ketemu sama Mut'im bin Adi, jangan bunuh. Dalam perang apa? Perang Badar. Maka Allah pernah berkata, kanal Mut'im bin Adi hayyan thumma kallami fiha ula innat lataraktuhum lahu. Seandainya Mut'im Adi ini masih hidup, kemudian syafaat, memberikan memberikan rekomendasi agar aku membiarkan orang kafir Quraisy ini niscaya aku biarkan. Jadi Rasul tidak melupakan kebaikan orang. Makanya perang Badar itu Rasulullah makan, kalau kalian ketemu fulan maka jangan dibunuh. Ya udah. Setahu saya itu Mut'im bin Adi yang diomongin Nabi, kalau atau Abul Bukhturi, saya lupa ya. Abul Bukhturi kayaknya ya. Saya yang lupa kelihatannya. Jadi intinya Rasulullah itu makan kalau seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup, kemudian Mut'im bin Adi datang kepadaku memberi rekomendasi orang-orang dalam perang Badar supaya tidak dibunuh, saya loloskan, saya setujui, namanya rekomendasi dari Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi Abul Bukhturi. Ya, jadi yang mengatakan kamu nanti ketemu Mut'im bin Adi, bukan Mut'im bin Adi ya, mungkin Abul Bukhturi, ingat saya, Abul Bukhturi. Kalau kamu ketemu Abul Bukhturi dalam perang akan dibunuh. Kalau yang masalah ucapan Nabi tentang Mut'im bin Adi ya ini, saya bacakan di sini. Lau kanal Mut'im bin Adi thumma kallami fiha ula innatna lataraktuhum lahu. Seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup,
dan berkata kepadaku tentang orang-orang yang tewas dalam perang itu agar aku mereka aku lakukan dengan wannya Mut'im bin Adi. Itu kan bahwa Rasulullah menghormati Mut'im bin Adi. Ya, tapi dia mati kafir. Dia nggak masuk Islam ya. Allahu a'lam wa ya di sini dikatakan seperti itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, setahu Mut'im bin Adi ini tidak sampai masuk Islam ya, tidak sampai masuk Islam. Allahu a'lam bisawab. Itu yang bisa. Jadi bab kita ada Rasulullah berdakwah di Taif dengan segala pernak-perniknya. Oke, masanya tadi sudah kita kan pertanyaan kami persilakan ya. Wallahu a'lam bisawab. Oke, kita tunggu Mas. Ada pertanyaan Mas? Silakan, bismillah. Apakah boleh mintakan ampunan untuk orang kafir? Ya. Pertanyaan dari jamaah tadi enggak disebutkan dalam tapi ada pertanyaan, apakah boleh memohonkan ampunan untuk orang yang dalam keadaan kafir? Jawab, tidak diperbolehkan. Ya, itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang wafatnya Abu Rasulullah melihat pamannya yang hampir mati sakaratul maut. Rasulullah berkata kepada pamannya, "Ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu hari kiamat. Tapi singkat kata Abu Thalib gak mau Islam. Maka sedih Rasulullah, paman dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Maka Rasulullah akan la astaghfiranna laka ya ammi mal hadzalik atau malam dzalik min dzalik atau fima makna. Rasul mengatakan, wahai paman, aku akan senantiasa memohonkan ampunan untukmu paman selama aku tidak dilarang. Terus turun ayat At-Taubah ayat 113 insyaallah, "Mana lin nabiy wal ladzina amanu astaghfiru." Tidak bagi seorang nabi atau mohon ampunan kepada Allah untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi dilarang, nggak boleh, tidak diperbolehkan memohon ampunan untuk orang yang dalam keadaan kafir. Begitu juga Rasulullah SAW pernah memohonkan ampunan beristighfar untuk ibunda beliau, kemudian dilarang oleh Allah, tidak diperbolehkan. Rasulullah sedih, kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk diperbolehkan mengunjunginya, maka Nabi diperbolehkan. Jadi kata tidak diperbolehkan seseorang mendoakan memintakan ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, surat Al-Baqarah ayat 13 akan dilihat. Dan kemarin itu sudah kita sampaikan ada kisah pamannya Nabi. Ya, saya baca di sini ada ini. Maka Nabi walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang musyrik walau kanu uli qurba. Meskipun mereka adalah sanad, tidak boleh. Min ba'di mayyana annahum ashabul jahim. Sesudah nyata bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim, diperbolehkan. Jadi jawabnya tidak boleh. Surat ayat 113. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang di studio Ruang Muslim di depan Ustadz, tanya luar tema. Bagaimana baiknya memotong kuku? Apakah harus menunggu hari Jumat? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tahu kami, sependek ilmu kami, tidak ada hadis khusus yang menerangkan harus memotong kuku pada hari Jumat. Enggak harus pada hari Jumat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya saya pernah berjamaah bersebelahan dan satu ustaz. Beliau sering menggerak-gerakkan tangan dan menggosok-gosok antara dua tangan beliau. Apakah tersebut diperbolehkan? Oke.
Mungkin gini ya, menggosok tangan begini mungkin. Iya. Masukkan kedua tangannya mungkin begini ke sholat. Pertama, hukum sholat harus tumaknin. Antara rukun sholat harus tumaknina, harus tenang. Dan ada gerakan-gerakan dibolehkan dalam sholat. Dan ada gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Jika gerakan-gerakan itu untuk kegiatan sholat maka diperbolehkan. Seperti berjalan ke depan ketika tempat yang ada di depan kosong, maka dibolehkan. Pernah Rasulullah SAW sholat dan ke arah pintu. Nah juga biasa jenengan sholat Allahu Akbar, dalam keadaan sholat Anda ingin bersin, kemudian mengambil sapu tangan, maka ini pun tidak mengapa ya, karena untuk bersin tersebut. Atau misalnya Anda sedang sholat kemudian lupa mematikan atau ya mensilent HP, bunyi, maka Anda sholat mengambil HP dan mematikan HP, memasukkan kembali, ini pun tidak mengapa karena gerakan demi keselahatan sholat. Asalkan jangan ambil teleponnya terus kata halo, mohon maaf sedang sholat. Nah, kalau nggak boleh, tal sholat. Nah, jadi intinya kalau gerakan-gerakan itu kemaslahatan sholat tidak pun diluktu ya, seperti maka ini hukumnya dibenci, makruh. Tapi setahu saya, Allahu alam tidak sampai membatalkan sholat. Jadi kalau ada Anda sholat di samping ustadz, kemudian ustadznya dalam sholat suka ini atau menata baju begini atau di luar sholat, nah itu dibukan dan Allah tidak sampai batalkan sholat ya. Allahu a'lam bishawab, tidak sampai membatalkan sholat kecuali yang jelas-jelas gerakan itu di luar batas ya, misalnya sholat dan dia pergi keluar ngambil apa terus balik sholat, jelas batal kalau gitu. Tapi dia menata songkoknya, menata bajunya, itu nggak sampai membatalkan sholat, tapi benci, makruh, jangan sampai dilakukan ya. Allahu a'lam bishawab. Dan tidak selain untuk kita menggerak-gerakkan badan kita di luar buat hal sholat tanpa hajat tertentu. Wallahu a'lam. Ya, wallah. Ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin Mas Alif. Tidak ada. Yuk, tim. Tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakallahu khair ala husni istimaikum. Dan juga untuk tim Ruang Muslim yang bertugas, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini oleh sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Semoga subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.